Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan, para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap malam Khamis kita membuka interaktif. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila jami'il ulama wa nafa'na bihim wal muslimina bi'ulumihim. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berikanlah keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang istiqomah, yang ikhlas membantu di dalam dakwah kami ini ya Tuhan. Tinggikan derajat mereka dunia maupun akhirat bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah sholatnya seseorang dikatakan sah apabila pada saat tahiyat akhir cukup membaca tahiyat awalnya aja, tak? Itu aja. Itu, oke. Ada yang lain? Silakan. Fadhal. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus Pak gini. Dikit aja Ustaz, menanyakan masalah kalau kita berbagi tapi barang kita itu yang kita bagikan ke orang, kita habis dari beli barang yang tahu bahwa barang itu mungkin barang haram atau barang curian kata kasarnya. Nah, kita beli dengan harga murah tapi kita untuk berbagi ke orang lain, atau kita dapat pahala atau kita dapat dosa gitu, karena kita tahu itu barang-barang yang gelap, hasil barang curian. Terima kasih Ustaz. Maksudnya kita yang menjualkan. Ada orang jual ini barang-barang curian kata kasarnya. Nah, tapi kita beli karena dengan harga separuh murah. Nah, akhirnya karena itu kita barang itu kita beli tapi kita bagi orang. Nah, kita itu termasuk dapat dosa itu, dapat pahalanya itu. Terima kasih. Oke, silakan yang ini. Ini Ustaz mengenai uang recehan Pak Ustaz. Kadang-kadang itu uang 50, 100 dan 200 itu kan terabaikan. Dan kadang banyak ada orang membuang gitu aja. Dan kita kadang di jalan menemukannya gitu Pak Ustaz. Dan sering kita juga mengabaikannya Pak Ustaz. Itu bagaimana hukumnya untuk dirikan? Hukumnya gimana Pak Ustaz ya? Itu aja ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan pertama, apa hukumnya ketika tahiyat akhir dia membaca hanya sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamu sholli ala sayyidina Ibrahim. Terus sampai innaka Hamidum Majid. Itu kan dibaca sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad saja. Sebagaimana itu dibaca di tahiyat awal. Itu rukun. Yang setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, setelahnya itu sunnah.
makruh ya. Jadi sholat wajib walaupun makruh jangan ditinggalkan. Sedangkan sholat sunat saja pun sebaiknya jangan ditinggalkan, apalagi sholat wajib. Apa yang dikatakan makruh, dibenci, jangan ditinggalkan. Ini paling banyak memang sholat tarawih saja, itu rata-rata dibuang itunya. Udah jangan, ngapain, apa yang mau kita kejar? Ya, apa yang mau kita kejar? Apa kita mau ngejar alam kubur? Ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Al-ajal minasyaitan. Orang yang tergesa-gesa itu bagian daripada syaitan. Jadi bacalah dengan, jadi ada baca dia itu pelan tapi dia nggak khusyuk. Ada dia bacanya cepat tapi makhrajul huruf pas tidak keluar dan khusyuk. Itu pentingnya kita membaca itu pakai latifah. Ada latifatul qalb di sini. Ada nama nanti latifatus sir. Itu di luar jasad kita. Ada nanti latifah apa namanya, akhfa dan khafi. Jadi latifah yang dibaca walaupun lisan membaca. Kalau ulama-ulama tariqah itu biasanya kalau orang yang membaca zikir dengan latifah, dia lisannya tak mau baca, makanya dibengkokkannya lidahnya ke langit mulutnya. Kalau saya itu bagus karena bersumber dari ulama. Tapi lisan itu harus ikut juga menyebut zikir, karena yang dikatakan zikir adalah lisan dan qalb. Jadi jangan sampai itu dipisah. Walaupun nanti ada masanya kita memang pakai latifah qalbu saja. Allah, ada masanya. Ketika kita di tempat ramai, bisa juga nanti ketika kita berkhalawat di tengah malam, ada masanya. Tapi jangan sampai ada orang yang mengajarkan zikir-zikir qalbu itu justru menganggap remeh lisan. Kalau ini batil, udah jelas juhala. Dan ini rata-rata yang saya sayangkan adalah teman-teman yang sudah dapat S3 mengajarkan tasawuf, mengatasnamakan tasawuf, zikir lisan dianggap katanya ribut. Berarti selama ini nggak sah sholatnya kalau dia menganggap lisan itu ribut. Sedangkan Rasulullah saja ba'da salah itu maka disebut afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik zikir-zikir adalah tidak ada Tuhan selain pada Allah, la ilaha illallah. Itu sudah diamalkan sejak zaman Rasulullah. Ba'da salah itu suara kuat sampai keluar. Jadi di samping kita berdakwah gini, ketika kita zikir itu dakwah, la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain daripada Allah. Cuma karena mungkin di Indonesia nggak paham artinya. Jadi dengungan la ilaha illallah itu kita hempaskan di kalbu, tapi ketika orang mendengar lisan kita, ya Allah, jangan sampai aku berdukun, jangan sampai aku stres gara-gara dihina orang. Kita kembali kepada pertanyaan pertama tadi, khusyuk. Jadi kalau mau cepat kita khusyuk itu pakai latifah. Bismillahirrahmanirrahim, tapi hati juga yang membaca. Kita nggak dengar yang kita baca, bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Coba dilatih. Coba la ilaha illallah. Coba aja dulu. Coba yang baca qalbu. Coba sama-sama kita. La ilaha illallah. Oke. Kalau dalam tarekat itu langsung mata kita dipandang kemari. 4 jari setelah ini payudara kiri. Coba. Dipegang ini kita. Coba pegang. Tangan kanan juga. Coba pegang. 4 jari di bawah gitu. Coba. Ayo kita baca. La ilaha illallah. Dengar nggak yang kita baca? Kalau kita dengar yang kita ucapkan, berarti belum khusyuk. Berarti belum khusyuk. Jadi dilatih terus. Itu nanti ada kita latifahkan di jabhat, bisa di sini. Nanti di kepala, otak, bisa di tengah-tengah atau di kepala semuanya. Bisa di sadar. Apa?
lisan bersuara. Boleh, cuman nanti ada masanya memang latifah itu dia tidak pakai lisan, ada masanya. Nanti ya Allah, ya Allah, ya Allah di dada. Ya Allah, nanti ada di tengah-tengah, bisa. Ada juga nanti sedikit di bawah pusat. Cuman itu nanti. Jadi kalau ketika kita dalam salat, niat itu di kalbu, Allah usalli fardhu zuhri atau maghrib atau apa saja, akbar, selesai niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu boleh kita pakai latifah sir di dada. Jadi boleh pakai latifah qalbu. Qalbu ini kenapa kita harus sering berzikir di kalbu? Karena di situ mahallus syaitan, al-malikus syaitan, raja syaitan itu paling besar itu di hati kita, Pak, jantungnya. Karena di situ untuk memompa darah kita. La ilaha illallah. Di jantung inilah paling banyak godaan syaitan. Kita menghina orang, kita memang pakai topi gini, Pak, pakai jubah, tapi hati kita busuk nih orang. Oh, ini begini, ini begini. Hati kita menghayal di rumah, di repetin istri lah, dimarahin istri dan sebagainya. Jadi ketika kita sering berzikir pakai latifah, itu semua hilang, Pak. Dan kita berapa jam pun kita duduk di mana nggak letih. Ketika kita khusyuk memakai latifah berzikir, kita, Pak, berapa jam pun nggak letih, nggak capek, nggak bosan. Tapi kalau sudah kita zikir, kita hanya lisan. Ketika hati kita kosong, 1 menit saja kayak neraka musola nih. Mikirin hutang lah, mikirin inilah, itulah. Padahal ketika kita khusyuk, Pak, nanti kita keluar setelah kita dari musola, dari mana saja, Allah akan itu loh, Pak, Allah akan berikan jalan keluar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ketika kita khusyuk, Allah juhud jihad kita berzikir terus, Allah akan berikan jalan keluar kita. Jadi bahkan orang yang khusyuk dalam zikirnya nggak perlu dia minta sama Allah lagi. Ada masanya dia nggak perlu minta. Artinya dia meminta yang khusus hatinya ya. Bukan berarti nggak berdoa. Kalau berdoa itu harus, jangan sampai. Nah, jadi kalau kita kembali pada pertanyaan pertama, itu makruh ya, makruh. Jadi usahakan sholatnya sah. Itu dia ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bersedekah tapi sengaja mencari barang yang panas? Itu nama sama dengan kita bersedekah yang haram. Udah, bersedekah yang haram tertolak. Sedekah yang haram tertolak. Menurut jumhur ulama diterima tapi fasid, rusak. Menurut Ahmad bin Hanbal langsung tidak sah. Maka yang kita sedekahkan, contoh umpamanya tisu ini harga 10.000, karena kita dicuri orang, kita beli 5.000, pahala kita hanya dapat 5.000. Tapi sengaja kita mencari orang yang mencuri, kita beli dari orang barang yang haram, perbuatan itu yang haram. Tetap sedekah kita diterima, tapi bukan sebatas tisu ini. Sementara orang yang terima, oh baik kali ya bapak ini, 10.000 harganya ini ngasih kita, padahal enggak, dia barang panas, kata orang Medan, barang panas, barang curian. Maka pahala dia sebatas yang dia keluarkan saja, perbuatan dia haram. Itu jumhur ulama. Kalau menurut Ahmad bin Hanbal semuanya tertolak, semua tertolak. Tapi sebenarnya pertanyaan ini udah sering ditanya ya, pertanyaannya sering ditanya. Jadi kita jangan bersedekah sama kayak ini. Dia mau sholat, mati air, dicurinya air tetangga, nggak permisi dia, dibukanya keran tetangga tanpa izin. Menurut Mazhab Ahmad bin Hanbal tertolak sholatnya. Dia korupsi umrah, ngasih orang umrah, naik haji, tertolak semuanya. Menurut Mazhab Ahmad bin Hanbal. Jumhur ulama sah hajinya, sah umrahnya, tapi dia tetap termasuk orang yang sarik, pencuri. Orang yang mencuri wajib dia mengembalikannya. Jadi maka kalau kita tahu barang panas itu, ya udah, kita lipatkanlah ganda. 5.000 kita beli, kita sedekahkan 5.000 untuk kifaratnya, supaya kita jangan dianggap mencuri, ikut mencuri itu. Jadi kalau kita mau sedekah dengan harga yang murah, dengan dari hasil yang pencurian, kita tahu itu salah. Tapi jangan dilakukan lagi. Maksud saya ini yang sudah terjadi. Jangan pula ini kata Ustaz itu boleh, akhirnya kerjanya tuh kamu mencari barang panas terus. Bukan itu. Kalau itu berarti dia nggak taubat namanya, salah.
Itu dia ya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah bagaimana uang receh. Jangan nganggap ringan. Selagi itu adalah dalam undang-undang kita sah, uang 100 rupiah jangan dibuang. Saya Pak, saya kumpulin Pak. Nggak laku di kedai, tapi di market laku. Jangan kita remehkan, itu doa itu. Ingat, uang itu Pak, itu adalah takdir kita. Berapa banyak uang kita, sedikitkah dia, sabarkah kita menjalankan uang itu, apakah kita gunakan dengan yang hak atau batil, uang itu takdir kita. Di antara takdir yang ada pada diri kita, yang paling besar takdir itu yang menentukan sifat kita itu uang. Jadi ada orang memposting menghina-hina uang, gara-gara uang masuk neraka dan sebagainya. Nah, itu mungkin tujuan dia mungkin hanya sekedar supaya kita jangan ini. Tapi pada hakikatnya bukan begitu. Uang itu adalah jati diri kita. Berapa uang kita, itulah jati diri kita. Takdir yang diberikan Allah. Takdir itu bisa berubah. Sekarang uang kita di deposito mungkin hanya 200 ribu, 50 ribu, ada yang 1 miliar, ada yang 1 juta. Itu takdir kita. Bisakah kita jalankan takdir itu dengan baik, dengan yang hak? Dia punya 1 miliar, nggak dikeluarkan zakatnya, maka bercampurlah harta dengan harta yang batin. Ketika dia Allah takdirkan depositonya nggak ada, uangnya di kantong hanya 50 ribu, hanya 5.000 rupiah, bahkan nggak ada, hanya 100 rupiah. Itulah takdir dia. Allah akan uji di mana letak kesabaran dia dari 100 rupiah itu. Sabarkah dia dengan uang yang 100 rupiah itu beli nasi? Nggak bisa, nggak usahkan beli nasi. Beli 1 bungkus kacang pun tak bisa. Itu takdir dia. Di mana letak sabar dia? Jangan sampai gara-gara uang banyak atau sedikit dia bermaksiat dari itu. Orang uangnya banyak bisa maksiat. Orang uangnya 100 rupiah bisa maksiat. Nggak sabar dia dengan 100 rupiah, mencuri dia. Disimpan, taruh di rumah. Nanti setelah banyak, kita pergi ke market. Maaf Pak, sekarang bukan lagi market yang besar-besar. Sekarang ada market ayam yang kecil-kecil. Itu Pak, senang kali dia itu. Kalau bahkan dia mencari kita, meminta sama kita. Udah Pak, biar saya tukar semua. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Jadi hormati walaupun 100 rupiah. Jangan sementang 100 miliar atau 1 miliar di deposito kita dengan uang 100 rupiah. Kita istihza, menghina, nggak boleh. Jadi harus disimpan ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Ketika kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah, pernah saya dengar hadisnya bahwa itu benar, bahwa itu adalah kebenaran. Dan ketika ada orang yang dia, maaf kata kita bukan baik atau dia sholat enggak tapi dia bertemu juga dengan Rasulullah. Apakah termasuk juga dengan hal yang sama juga? Itu dia. Ya. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan seperti ini Ustaz. Kita umat yang satu, tujuan kita satu, kenapa jalan kita berbeda? Itu yang pertama. Yang kedua, saya baca beberapa riwayat gitu ya, oleh orang yang ada di Nusantara ini berangkat haji dengan karomahnya. Nah, sementara di silsilah lain Rasul sendiri berangkat haji ya berdebu pakai onta dan lain sebagainya. Itu gimana pendapat Ustaz? Itu aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pertanyaan berikutnya adalah, ada orang fasik, dia mimpi Nabi. Jadi mimpi Rasulullah Pak ada syarat. Ya, kalau orang fasik dia mimpi Nabi, setan itu. Gak betul itu. Gak sholat dia mimpi Rasulullah, setan itu. Pakai syarat. Walaupun Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis sahih, barang siapa yang mimpi dengan aku itu betul. Karena setan dan jin tidak bisa menyerupai dirinya. Tapi itu ada syarat. Itu hanya orang beriman dan orang yang tidak fasik. Orang yang fasik bohong dia. Udah, orang soleh saja mimpi Rasulullah, bukan berarti dia seolah-olah martabatnya lebih tinggi dari yang lain yang tidak mimpi Rasulullah. Ada mimpi Rasulullah itu sifatnya teguran. Contoh, ada ulama soleh, dia paling banyak mengamalkan zikir, tapi zikirnya itu untuk perobatan. Dia selalu rindu Rasulullah.
Dia berwudu, ini ulama besar, nggak usah saya sebut namanya, ulama besar. Dia berwudu, jadi kalau mau mimpi Rasul itu berwudu, jangan tidur sama istri. Banyak membaca sunnah-sunnah Rasul sebagaimana sebelum tidur. Jadi kalau Rasulullah sebelum tidur suka membaca Alif Lam Mim Sajadah, minimal 100 ayat. Perbanyak selawat. Udah. Seandainya dia mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ulama yang saya ceritakan tadi, ada itu sifatnya teguran. Bahkan dia berkali-kali. Ada ulama besar, dia sampai 5-7 kali mimpi Rasulullah seumur hidupnya. Mimpi pertama dia nggak bisa jumpa Rasul, hanya nampak dari jauh saja. Itu baik, karena orang soleh, ulama besar. Udah, tapi dia nggak tahu tuh takwilnya. Jadi ada isyarat di situ, boleh jadi ketika dia berzikir ada yang salah dari zikir itu. Jadi banyak dia ceritakan, cuma nggak usah saya ceritakan bagaimana cara mimpinya. Tapi saya bisa memahami hakikat datangnya mimpi, dia dapat mimpi Rasulullah itu teguran. Jadi jangan sampai membawa sunnah Rasulullah itu terlalu jauh, melampaui batas, seolah-olah bisa jangan sampai sunnah Rasulullah bercampur dengan hal-hal khurafat. Nah, itu dia. Makanya kalau mimpi Rasulullah tanya sama orang saleh, jadi kita tahu kemana dia arahnya. Setiap mimpi jangan ceritakan sama orang fasik, karena nanti setan di situ bisa hadir. Ketika kita menceritakan mimpi kita langsung ditebaknya, padahal mimpi bukan itu dia takbirnya, maka akan bisa kejadian. Padahal dari itu mimpi baik. Oh, kau bakal mati kau besok katanya. Ah, kau bangkrut kau besok. Makanya jangan ceritakan mimpi sama orang fasik. Jangan cerita, meskipun sama istri sendiri. Kalau istri kita nggak sholat, jangan ceritakan mimpi kita, kecuali yang baik. Kalau mimpinya baik, ya. Kalau mimpi buruk jangan. Sama ulama, karena ulama itu dia tahu seburuk-buruknya mimpi kita pasti dia doakan. Ya Allah, semoga dia Rabbuna yahdi, Allah berikan hidayah, Allah selamatkan dia. Itu dia ya. Jadi mimpi Rasulullah itu banyak isyarat. Memang mimpi Rasulullah ada sebuah kemuliaan yang baik, tapi bukan berarti mutlak seolah-olah orang itu lebih mulia dari yang lain. Tidak. Boleh jadi itu teguran untuk dirinya. Apa yang dilakukannya? Boleh jadi karena zikirnya yang salah, karena amalnya yang salah, mungkin karena dia ada juga karena memang mimpi Rasulullah karena saking cintanya. Ada juga orang yang terzolimi, dia mimpi Rasulullah, ada karena terzolimi. Ada seorang wanita yang disiksa, yang dizolimi, diperkosa, wanita mujahidah di Afghanistan, oleh tentara-tentara kafir. Bagaimana penderitaan dia, dizolimi seperti itu. Allah berikan nikmat mimpi Rasulullah sampai akhir hayatnya. Dia menjadi wanita syuhada. Jadi mimpi Rasulullah banyak isyarat. Dan barang siapa yang dia mengaku mimpi Rasulullah tidak betul, berdosa dia. Nggak boleh dusta. Jadi jangan sampai diviralkan mimpi Rasulullah itu, seolah-olah kemuliaan itu bagi dirinya lebih mulia dari yang lain. Itu salah. Itu dia ya. Jadi memang kita berdoa lah supaya mimpi Rasulullah. Itu dia ya. Jadi syaratnya itu tadi ya. Kalau orang fasik, setan itu. Kalau orang fasik, setan yang mimpi, yang dia temukan itu. Udah, nggak percaya? Coba lihat itu siapa namanya, dukun perempuan yang terkenal sekarang ini. Siti Nampi siapa? Ningsi. Udah, dia mengatakan para rasul, katanya para malaikat lagi, rasul, para malaikat. Ada itu jin. Jin memakai jubah kayak saya gini, dia ngaku malaikat, ngaku nabi. Hati-hati, orang fasik dia akan bisa ditipu oleh setan dari bangsa jin, berparas tampan, iya kan? Saya rasul gitu, saya malaikat, la ilaha illallah. Nggak usahkan malaikat dan rasul, ustaz tak mau dekat sama dia, ustaz yang bersih ya, tak mau dekat sama dia. Nggak percaya? Saya pernah jalan-jalan Pak, tahun 2014. Bukan, 2004 atau 2005.
Itu Pak, kiai-kiai yang dia banyak khadamnya panas nengok saya itu Pak, panas. Nggak usah gitu, di sini saja lah. Saya mau tanya, ada nggak yang panas nengok saya? Di sini banyak jemaah saya yang dia punya pegangan panas nengok saya. Yakin saya. Orang yang banyak jin di badannya nengok orang yang nggak punya khadam akan benci dia. Cuma ditahannya. Ada jemaah kita dulu. Saya langsung tanya, mungkin ada saksi sini ya? Ada saksi sini ya? Nah, langsung saya tanya. Tapi saya tanya itu setelah dia memang cinta sama saya. Dia udah mau ngikut pengajian kita. Sebelumnya saya pura-pura nggak tahu aja. Jadi gitu ya. Kalau kita banyak khadam, walau dia gelar kiai, pasti hatinya benci nengok orang yang bersih, yang nggak punya khadam. Apalagi kalau saya berdakwah seperti ini. Saya berdakwah paling banyak, baru berapa hari ini saya mengkritisi torikoh yang dianggap sahih menurut ormas besar. Mau saya sebut ormasnya. Ada 24 torikoh. Saya bilang 99,9% meskipun torikoh mu'tabar yang disahkan oleh ormas Islam, mayoritas itu sudah bercampur dengan mistik, perdukunan dan sebagainya. Udah, mereka bantah saya. Apa buktinya? Silahkan nengok YouTube saya bilang. Udah, itu berapa? Ada yang sampai 1000 yang membaca, ada yang 700. Udah, seandainya ucapan saya itu salah, pasti mereka serang semua saya. Tapi setelah mereka teliti baru mereka mengakuinya. Coba bayangkan segala macam torikoh, ada torikoh ghaib katanya, ada torikoh ini. Jadi ada 24 itu. Baru berapa hari ini? Jadi itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan para wali bisa berangkat haji dengan karamahnya, sementara Rasulullah dengan susah payah. Bahkan Rasulullah haji saja, subhanallah, itu Pak, diwajibkan haji itu pada tahun 5 Hijriah, tapi Rasulullah tak bisa. Yang peranglah, yang dihalangilah ke Mekah, yang dimusuhi, diblokade, nggak boleh datang ke Mekah. Tahun 11 Hijriah Rasulullah haji. Bayangkan itu, betapa sakitnya, betapa susahnya, padahal tempat dia lahir itu. Dan makanya Rasulullah seumur hidupnya cuma sekali ke naik haji ya. Cuma sekali. Lantas bagaimana? Ada nggak wali yang pernah sampai? Ada. Tapi ada juga nggak perlu dia wali. Nanti bisa lihat dalam kitab Syamsul Ma'arif. Orang soleh mengamalkan alam nasrah. Tapi ini jangan diamalkan ya. Yang saya ucap ini tidak komplit. Sengaja saya nggak komplitkan. Nanti takut saya diamalkan nanti. Ya. Matikan lampu, ini sengaja nggak komplit ya, jangan diamalkan. Sekali lagi, jangan diamalkan. Ada seorang ulama saleh, ini terdapat dalam kitab Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif itu Pak, kumpulan amalan-amalan para wali Allah. Syekh Ahmad Al-Buni, muallifnya, pengarangnya. Saya dulu sempat diminta untuk menerjemahkan oleh Profesor Ujang Talib, pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah. Tapi mungkin setelah saya renungin, kenapa nggak bisa diteruskan? Karena memang ternyata muallifnya melarang. Bayangkan, hanya Al-Quran yang boleh disentuh tanpa, yang boleh disentuh pakai wudu ya. Tak boleh disentuh tanpa wudu. Udah, kitab Syamsul Ma'arif silakan datang ke rumah, nanti saya tunjukkan kitabnya. Itu Pak, muallifnya itu melarang, tidak kuizinkan kitab saya disentuh tanpa wudu. Itu pertama. Yang kedua, tak kuizinkan siapapun yang membacanya kalau dia bukan orang yang ahlinya. Karena di situ banyak, di situ ada raja-raja. Akan bisa jadi syirik, akan bisa jadi sesat orang kalau bukan ahlinya. Makanya dia nggak izinkan. Jadi saya pernah dipercaya untuk menerjemah itu, saya kenapa terasa berat? Setelah saya kaji itu, ternyata memang banyak tantangan. Karena mau jadikan uang Pak. Seandainya itu berhasil diterjemahkan semuanya, itu kaya raya itu Pak. Saya yakin banyak orang beli. Banyak orang beli. Karena luar biasa kandungannya. Ternyata memang tak redo mu'alifnya. Udah, di situ ada namanya jin khardail.
Orang yang berzikir memakai surah Alam Nasrah Laka Sadrak sampai akhir sebelum dia salat dan puasa, matikan lampu zikir dan sebagainya. Sekali lagi ini jangan diamalkan ya. Sengaja saya tidak komplitkan. Saya takut nanti yang jelek-jelek ingat kali ini. Dia kan? Ingat kali dia. Tapi kalau yang betul-betul tak ingat dia. Udah. Itu Pak, jin Kharda'il itu datang, dia menawarkan kita langsung ke Mekah bisa. Malam itu juga. Dan kembali malam itu juga. Tapi ini hanya wali Allah yang boleh. Udah, tapi ini bukan wali ya. Ini bukan wali, cuman wali Allah yang tahu dia kaifiatnya. Kemudian ada karamah. Memang karamah itu tak perlu dia pakai jin. Nggak perlu dia pakai jin kalau karamah. Contoh sebagaimana kitab tafsir Jalaluddin Al-Mahal di tafsir Jalalain, mualifnya kan Syekh Jalaluddin Suyuti, murid daripada gurunya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi tafsir Jalalain yang kita khotomkan di musola kita ini 30 juz, itu tafsir yang disusun oleh dua ulama besar, gurunya dengan muridnya. Muridnya Syekh Jalaluddin Suyuti, sama-sama orang Mesir. Syekh Jalaluddin Suyuti ini wali Allah, Pak. Subhanallah, wali Allah. Termasuk ini. Ini kitab-kitabnya adalah kitab wali Allah dan muridnya wali kutub. Muridnya wali kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya sengaja tidak mau baca tentang manakibnya. Kita cukup saya kasih sampel Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Itu hanya 6 langkah, Pak. Dia berjalan 6 langkah sampai ke Mekah. Subhanallah, itu disaksikan. Bahkan di mukaddimah tafsirnya ditulis, itu karomah dia termasuk paling banyak disebut. Bahkan gurunya nggak disebut karomahnya. Guru beliau. Cuma jangan kita terjemahkan muridnya lebih hebat dari gurunya, jangan gitu ya. Nah, itu yang kita katakan keberkahan. Kalau kita takzim kepada ulama, takzim kepada guru, murid itu bisa lebih tinggi martabatnya daripada gurunya. Dunia akhirat. Jadi Jalaluddin Suyuti ketika itu mengajar di Mekah. Ditulis sama muridnya. Bulan ini tanggal sekian Syekh Jalaluddin mengajar. Udah, muridnya ada di India. Terkejut murid-muridnya. Jadi ketika mengajar itu dia rindu kepada muridnya. Lama tak jumpa nih. Dulu mana ada pesawat ya. Akhirnya apa? Syekh Jalaluddin Suyuti setelah mengajar itu sebentar aja dia bisa sampai ke India. Jumpa, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Terkejut. Ditanya muridnya, ya Syekh dari mana? Saya baru ngajar. Akhirnya mereka salaman, ciuman, cerita sebentar, ditinggalkan dah. Permisi, assalamualaikum. Baru 6 langkah, Pak. Meninggalkan muridnya, hilang, nggak nampak. Tapi prasangka mereka baik. Boleh jadi mungkin masuk kemana nggak tahu. Tapi mereka curiga, ini jalan cuma satu, nggak ada gang, nggak ada apa-apa, kok bisa nggak nampak. Tapi mereka karena sama-sama orang alim memahami itu. Memahami. Udah, mereka catat, Pak, tanggal, hari. Ketika temannya pulang dari Mekah 1 bulan, ditanya pada tanggal itu, pada bulan itu ditanya kemana, ternyata mengajar di Mekah. Dan bukan hanya itu lagi, karamah-karamah banyak sekali. Itu ya. Jadi itu ada, cuman bukan berarti. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku bisa ke Mekah, saya pernah jumpa dukun, Pak, bomoh kalau di Malaysia namanya. Di Malaysia ada bomoh, sholat aja nggak pernah. Apa kata dia? Saya pernah ke Mekah. Jadi jinnya ini membawa hati dia itu, Pak. Pandangan dia itu bisa nampak Ka'bah. Sama kayak orang yang dukun, Pak. Dia duduk sini, Pak. Dia itu bisa memandang rumah bapak yang di Wonosobo. Itu bisa. Jinnya yang membisikkan ke telinganya, kemudian dia nampakkan gambar di matanya. Jadi jangan samakan ya. Jangan samakan dukun dengan wali. Yeah. Jadi kalau orang-orang yang banyak jinnya itu, dia bisa lihat ini warna apa dalamnya, berapa di dalam. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan ngamal-ngamal kayak gitu. Jadi itu kita akan tersiksa. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyidu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduna annahum wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya rabbana. Jadi wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyidu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa orang yang jauh daripada mengingat Allah, orang yang keluar dari itu, nanti dia akan berteman qarin, jin. Ini masuk dukun-dukun. Dah, hati-hati. Banyak orang yang mencari-cari ilmu kanuragan dan sebagainya.
ilmu kanuragan, ilmu silat batin, kita katakanlah budi suci, tapak suci, apa saja yang kebal-kebal itu. Bahkan sekarang viral, ditunjukkan sama saya sama jemaah. Ada kiai lagi ceramah dicucuk mental. Ya. Yeah. Ngaku karomah ya. Allah la ilaha illallah. Jadi nggak usah ngamal-ngamalkan gitu. Udah, apa kata Allah? Nanti Allah akan nampakkan yang dia cari di akhirat. Nanti saking takutnya dia, ya Allah, jauhkan aku antara timur dan barat. Jadi kalau sekarang kita puja-puja itu, jadi ibarat umpamanya Bapak megang emas, senang ya. Kalau saya ganti emas jadi ular, Bapak pasti begitulah, kayak orang kesurupan dan gila. Itu di akhirat. Di dunia orang yang punya kayak gitu, anak istrinya nggak aman, ikut juga nimbrung dia cicipin istri dan anaknya. Dan ketika sakratul maut susah, mayatnya belum sempat berapa jam bau. Jadi orang yang suka piara itu sakratul mautnya susah, belum sempat berapa jam bangkainya bau mayatnya. Anak istrinya tanpa dia sadari digaulin, mandi anaknya ditengok, dilihatin. Makanya nggak boleh piara itu, nggak boleh nyimpan benda keramat. Saya pernah Pak dikasih, katanya ini keris Wali Songo. Saya pikir bersih, ternyata saya bawa tidur, ini ada isinya rupanya. Saya buang langsung, saya kasih sama orang, saya buang, suruh buang, saya bilang buang aja. Ada berapa itu? Katanya masa Wali Songo kok ada isinya? Segini Pak, ada satu segini. Kalau wali takkan mungkin ada isinya. Itu dia ya. Jadi jangan piara-piara itu. Jangan menjaganya benda-benda keramat. Oke, silakan ada yang lain. Yang kedua, yang ungkapan tujuan kita sama, kenapa? Ya, jadi umat wahidah, artinya umat yang satu itu adalah kita, tujuan kita sama-sama menjadi khalifah di dunia ini. Apa dikatakan khalifah? Bisa maknanya pemimpin, kita yang mimpin dunia ini. Bisa maknanya kita memikul tanggung jawab syariat. Jadi jangan sampai kita sesama manusia membenci. Wa karramallahu bani Adam. Allah muliakan bani Adam, apapun agamanya. Jangan kita hina, jangan kita cerca. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan orang yang terzalimi makbul doanya meskipun agamanya berbeda. Banyak sekali Rasulullah SAW mengatakan tentang orang-orang kafir zimmi, orang-orang yang tidak berakidah tapi dia dalam perlindungan umat Islam. Apa kata Rasulullah? Barang siapa dia memberikan tanggung jawab fauqa taqatihi, di atas kemampuannya, kita bikin peraturan orang tak berakidah lebih berat dari kita, atau kita menzolimi orang tak berakidah yang beda agama. Kata Rasulullah, ana hujjaitu fi yaumil qiyamah, aku akan tuntut dia di hari kiamat. Bayangkan, kita Pak mencuri nanti langsung kita berhadapan dengan Allah. Kita maksiat akan berhadapan dengan Allah. Tapi ketika kita salah dengan orang-orang yang tidak berakidah, orang yang non-Islam, langsung Rasul yang akan menuntutnya kepada Allah. Ini umatku berbuat zalim kepada orang yang berbeda agama selama di dunia. Bayangkan itu. Aku yang menuntut, kata Rasulullah. Hati-hati ya. Makanya umat Islam nggak boleh menyakitin orang tak berakidah. Tak boleh. Haram hukumnya. Masyaallah, ayat yang baina wa baina alladziina 'adaitum minhum mawaddatan wallahu qadir wallahu ghafurur. La yanhaakumullah 'anil ladziina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Itu dalam surah Al-Mumtahanah. Mudah-mudahan kata Allah, engkau sama orang-orang kafir itu bisa pakai kata-kata mawaddah. Apa dikatakan mawaddah? Goodwill. Jadi bukan mawaddah itu untuk sama calon istri saja, sama istri saja, tidak. Mawaddah juga sama orang tak berakidah, selagi dia tidak memerangi engkau, tak mengusir engkau dari negerimu, wajib kau berlaku adil kepada mereka, apapun agamanya. Wajib berlaku adil. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Kemarin kita angkat hadis sebagai ayat
Inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araqallahu wa la taqulil kha'ini khasima. Bagaimana Rasulullah memutuskan antara orang Yahudi dengan orang Islam. Ketika orang Yahudi difitnah dia mencuri, tapi ternyata Allah turunkan ayat, ya kekasihku Rasulullah, jangan sampai engkau membela orang-orang kha'inin, pengkhianat meskipun satu agama. Bayangkan orang Islam ketika itu satu orang sahabat itu mengambil baju perangnya dari rumah dimasukkan ke kamar orang Yahudi. Orang Yahudi nggak tahu ketika itu. Setelah itu dia jerit-jerit manggil kawannya, ini orang Yahudi mencuri. Ayo kita tarik, kita beri hukum kepada Rasulullah. Kita hadapkan kepada Rasulullah biar dihukum. Akhirnya semua orang Islam, kalau kata orang Minang, sekongkol. Apa namanya bahasa Betawinya? Sama ya? Oh, sama rupanya. Saya kadang-kadang sering menyebut bahasa-bahasa yang nggak dipahami. Kenapa orang nggak nyambung gitu kan? Digosok, pikir orang tak gosok apa? Padahal gosokan. Kalau bahasa orang ini gosokan enggak. Nah, itu ternyata beda bahasa kita sedikit aja. Udah, akhirnya kata Rasul, ternyata setelah Rasulullah tahu turun wahyu ini, ternyata yang khianat itu orang Islam. Jadi dalam Islam nggak bisa membela, meskipun nasabnya, meskipun saudaranya, meskipun satu agama. Kalau dia khianat, kalau dia zalim, jangan coba-coba dibela. Apa sanksinya? Allah jawab dalam Al-Quran, wala tarkanu ila ladzina zalamu fatamassakumun nar ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Allah tak mau bela. Kemudian Allah tak mau jadi pelindung kita di akhirat. Udah, Allah campakkan. Jangan heran di akhirat nanti kata Allah, ada orang pakai jubah, sholatnya hebat, ilmunya hebat, ngajinya hebat, sedekah, semuanya bagus. Tapi Allah benam kerak neraka. Tahu kenapa? Wala tarkanu ila ladzina zalamu. Dia bela orang zalim. Kenapa? Anaknya korupsi dia bela. Anaknya, saudara dia, kelompok dia, ormasnya segala macam kalau berbuat jahat dibelanya. Tapi kalau orang lain yang salah, ya Allah ya Tuhan, kayak bangkai ditengoknya. Kalau keluarganya, hati-hati itu. Apalagi dia sudah nggak sholat membela orang zalim, ya habislah. Jadi apa itu? Jadi nggak boleh kita fanatisme. Ada fanatik gitu, Pak. Oh ini nggak kuaku dia kiai, bukan suku aku, bukan ormas aku gitu. Bayangkan itu. Itu gara-gara beda ormas saja, Pak. Kita dicoret tuh, Pak. Ah ini nggak boleh ngisi di sini, coret. Padahal sebelum dia tahu kita itu bukan ormas dia, paling disayang kita, Pak. Ini pengalaman ini. Orang lain dapat jatah 2 setahun, saya dapat 4. Lama-lama ketahuan, ah ini bukan ormas kita, dicoret ya langsung dapat 0. Bayangkan itu. Maksud saya sebut lah di sini juga ini. Jadi hati-hati kita fanatisme. Itu dia ya. Silakan ada yang lain. Pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, kita pernah melihat gitu kan dari Dewan Gereja Indonesia mendatangi kaum Muslim yang memang kondisinya katakanlah tidak mampu, dia menolong orang-orang itu. Itu bagaimana hukumnya ya? Bagi kita menerima sumbangan dari Dewan Gereja Indonesia itu. Itu aja. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi kalau ada bantuan daripada orang-orang tak berakidah, misionaris, bantuan, terima saja. Tapi jangan dipaksa. Jangan ada pemaksaan. Kalau dia ngasih harus ngikutin agamanya. Ya. Haram hukumnya. Jadi dulu itu memang saya dulu tahun 90-an ya. Kita dulu, makanya kenapa Buya Hamka mengharamkan Natal? Kenapa Buya Hamka mengharamkan Paulus datang ke Indonesia? Itu sebab politik ya. Karena dari Syekhul Azhar sudah menegur. Kalian urus umat kalian, jangan mengagamakan orang yang punya agama. Tapi nggak mau didengar. Zaman Soeharto dulu dibiarkan itu, Pak. Udah tahun 90-an kalau nggak silap itu saya pakai file, Pak. Saya dulu suka meriset. Saya dari belum balik suka meriset. Kemana saya buku nggak pernah tinggal, Pak, dengan pulpen. Setiap saya masuk ke masjid ada buku kitab-kitab besar itu saya tulis itu. Jadi saya copy, Pak, file-file bagaimana misionaris itu. Banyak itu. Bagaimana mereka mau mengagamakan orang yang sudah punya agama, ngasih Indomie lah,
ngasih uang. Bahkan teman saya dekat, tapi senior, sakit parah Pak, kanker. Dulu kan, dulu masuk rumah sakit susah. Dulu Pak, rumah sakit yang paling hebat tuh rumah sakit yang tak berakidah. Sekolah gitu juga. Sekolah dulu, sekolah Islam tuh brengsek semua rata-rata Pak, nggak ada yang bagus. Tapi kalau sudah sekolah orang itu paling hebat, paling bagus sih. Mereka yang manajemen dari situ. Termasuk rumah sakitnya. Udah, teman saya kanker Pak, nggak bisa sembuh-sembuh. Diobatin, masuk rumah sakit itu paling susah, berat sekali, duitnya nggak ada. Akhirnya dia bisa masuk rumah sakit, bingung saya. Dia diam saja, kenapa bisa? Ternyata Pak, setelah pulang Pak, sudah sembuh, dibukanya dadanya Pak, gambar salib Pak, di tato, tapi bukan tato tinta. Bapak tahu besi panas dibakar, kemudian dia distempel ke badan, kayak gitulah Pak, melepuh, tapi gambar salib, supaya jangan dia bisa dihapus. La ilaha illallah. Tapi dia mengatakan, ya sudah, saya tetap tidak murtad, karena memang saya tahu dia orangnya sholat, karena ketidakmampuan. Udah saking jijiknya dia Pak, dikoyaknya Pak, berdarah-darah itu, cacat jadinya. Saya bilang nggak usah. Begitulah jahatnya mereka dulu. Begitulah jahatnya. Ini sebenarnya bisa dipidana. Sebenarnya itu sudah melanggar undang-undang sebenarnya. Cuman mereka berdalih ketika ditangkap itu mereka berdalih tidak menyebarkan, hanya memberi gitu, segala macam. Jadi saksinya nggak ada. Tapi kalau pakai verbal dia mengatakan kau pindah agama, mereka bisa ditangkap. Itu pidana. Cuman ya itu, mereka sengaja supaya jangan jatuh pidana dengan cara-cara yang licik, berbagai macam cara. Jadi silakan diterima, tapi jangan sampai menerima akidahnya. Itu dia ya. Kata Rasulullah, "Man baddala dinahu faqad qatala." Kama qala Rasulullah. Barang siapa yang mengganti agamanya, itu hukumannya mati. Tapi bukan berarti sementara saya ngomong hukuman mati seperti ini, individu-individu membunuh. Sama kayak kemarin saya mengatakan, sepakat seluruh umat Islam, nggak ada perbedaan. Barang siapa menghina Rasulullah, hukumannya pedang, mati. Meskipun Syiah, barang siapa yang menghina Rasulullah, mati. Tapi yang menghukum mati bukan individu, qadhi, hakim. Bagaimana kalau hakim nggak bisa memutuskannya? Ya sudah, tawakal ala Allah. Kita protes dengan lisan saja, proteslah. Ya. Bagaimana kalau ada ini, yang orang memang dia kayak kemarin kejadian di Prancis kan, dia sakit keselnya, dia tiba-tiba bunuh orang itu. Atau apakah dia termasuk dalam kategori pembunuh atau dia termasuk kategori syahid? Baina-baina. Jadi tindakan itu salah. Ya, cara seperti itu salah. Tapi niat dia itu hanya Allah yang tahu. Hukum asal memang seperti itu, tapi nggak boleh dilakukan tanpa keputusan hakim. Itu dia, tidak boleh. Karena gara-gara itu fitnah terhadap saudara-saudaranya banyak. Gara-gara dia berbuat seperti itu, saudara-saudaranya di sana difitnah, bahkan seluruh dunia terfitnah gara-gara dia. Nah, itu dia ya. Tapi karena kebodohannya, ya mudah-mudahan dengan kebodohannya itu Allah berikan dia hidayah. Itu ya. Jadi cara-cara yang salah itu jangan diikuti, Itu dia ya. Oke, ada yang lain? Jadi sekali lagi ya, masalah pidana, masalah itu harus keputusan hakim ya, nggak boleh. Karena kalau seandainya itu dilegalkan, ini bahaya. Dan itulah membuka gerbong teroris. Dan teroris sekarang senang ya bertepuk tangan ya. Jadi kalau ada nanti negara-negara Arab yang membela Perancis, ya sudah, biarkan saja lah. Karena memang untuk meredakan situasi politik itu saja. Jadi sekali lagi tidak boleh kita melakukan hukuman apapun, nggak usahkan perkara nyawa. Perkara pidana biasa sekalipun. Contoh, ada orang mencuri, kita pukul, nggak boleh. Tangkap saja, serahkan ke polisi. Itu ya. Jadi dari perkara yang kecil, nggak usahkan itu hukum perdata sekalipun. Perdata kan tidak ada sanksi secara fisik. Itu saja mesti keputusan hakim. Nggak boleh kita putus sendiri-sendiri, ya kan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Bi barakati al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.